Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Syarif Hidayat. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari konfigurasi static routing menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada praktikum ini kita diberikan tugas untuk membuat jaringan dari awal, untuk melakukan perhitungan subnetting, untuk menghubungkan antar perangkat, kemudian konfigurasi server, konfigurasi router, switch, dan konfigurasi DNS dan HTTP. Sini nanti kita mengikuti perintah yang disediakan oleh PKA-nya atau Cisco-nya. Ini untuk data awalnya nanti seperti ini, masih kosongan, dan ini nanti hasil jadinya. Dan saya akan menjelaskan di ini saja untuk konfigurasi, mencocokkan konfigurasinya. Nah, di sini juga ada instruksi mengenai routernya, yaitu untuk setiap router, entah itu yang R1 atau R2 sentral, itu harus terpasang kartu interface WIC 2T di slot sebelah kanan. Coba cek apakah sudah terpasang. Di sini ada dua slot, yang kiri dan yang ini yang kanan, yang instruksinya pasang yang sebelah kanan. Yang ini untuk R1 ISP. Dan ini juga untuk R2 sentral. Oke, selanjutnya pada hasil konfigurasi ini saya akan mencoba mencocokkan interface antar interface atau antar perangkat di kabel-kabel ini. Yang pertama, dari perintah ini router R1 nyambung ke R2 dan R1-nya itu sebagai DCE, dan untuk R2 itu nanti sebagai DTE. Perbedaannya, yang bagian DCE nanti itu akan diberikan di konfigurasinya, itu akan diberikan clock rate sebagai, itu menandakan sebagai layanan utama. Ini untuk kabelnya yang bergambar ada jamnya di kanan bawah. Kemudian dari R1 itu ada akan menyambung ke Eagle Server menggunakan interface FA00. Coba cek. Nah, ini sudah terlihat untuk R1 FA00 dan Eagle-nya FA00 juga. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu untuk menghubungkan ke server yang bernama Eagle Server, itu menggunakan interface FA00. Kemudian pada konfigurasi dari R2 sentral terhubung ke S1 sentral, yang mana R2 sentral itu menggunakan interface FA00 dan yang S1 sentral menggunakan FA0/24. Coba cek. Nah, di sini itu sudah terlihat ya, sudah sesuai, yaitu untuk R2 sentral FA00 dan S1 sentral itu sebagai FA024. Nah, untuk dari S1 sentral ke PCA atau 1A ini atau PC 1B itu terhubung menggunakan interface FA01 untuk 1A dan FA02 untuk yang 1B. Kita cek dulu. Nah, ini gini, perlihatkan, dan ya sudah sesuai untuk konfigurasi kabelnya. Oh ya, untuk yang router R1 ISP dan R2 sentral itu sama-sama menggunakan interface SA000. Oke, untuk selanjutnya kita akan diberikan alamat IP, yaitu 192.168.3.0/24, dan nanti yang akan kita pecah untuk menjadi beberapa subnet.
melewati menggunakan metode VLSM. Nah, tujuan dari subnetting ini itu untuk mengurangi beban traffic pada jaringan tertentu. Di sini jelaskan untuk subnet pertama, exercise atau yang tersedia, student LAN yang tersedia itu 28 host. Kemudian subnet kedua di masa depan itu juga tersedia 28 host. Itu 14 host. Subnet keempat di masa depan ISP masa depan itu tersedia 7 host. Dan untuk WAN-nya itu P2P atau point to point untuk routernya. Sini saya akan menunjukkan untuk perhitungan subnetnya dan saya buat di Excel. Ada beberapa kolom yaitu subnetnya itu E itu artinya existing dan F itu future atau masa depan. Dan ini untuk yang hitung di pertama itu yaitu yang hostnya terbesar terlebih dahulu. Nah, yang misalkan existing student LAN host 28. Nah, alokasinya itu berapa berarti? Berarti 2 pangkat berapa yang lebih dari 28, yaitu 32. Nah, kemudian dari hasil alokasi itu berarti hasilnya dikurangi pangkatnya berapa. Misalkan 32 kurangi 5 itu berarti dapatkan prefix slash atau prefix 27. Nah, dari prefix ntar bisa dapat subnet mas. NA itu network address itu adalah IP awal dari rentangnya. Broadcast itu IP terakhir dari rentang IP-nya. Nah, yang HA ini yaitu host address, yaitu rentang IP dari NA ke WA atau awal dari akhir. Dapatkan seperti ini. Oke, setelah kita melakukan perhitungan subnettingnya dan mendapatkan IP-IP-nya, nantinya itu yang untuk dikonfigurasi switch, LAN, atau servernya itu yang digunakan yaitu yang host address-nya. Nah, di sini ada assignment, IP address assignment. Keterangan for the server. Untuk server menggunakan IP tertinggi kedua di ISP LAN subnetnya, berarti di exercing kan ini di rentang HA-nya di rentang 365 ke 378. Yang tertinggi itu berarti 378. Di perintahnya second atau tertinggi kedua berarti pakainya yaitu nanti 3.77 untuk alamat servernya. Kemudian untuk R1 bagian interface FA00 atau ini yang nomor 4 ini itu perintahnya menggunakan IP tertinggi, berarti IP 3.78 untuk FA00 ISP R1. Yang kedua untuk interface S00 pada R1 ISP itu juga menggunakan IP tertinggi di exercise 1 subnet. Jadi ini nanti menggunakan yang 3.98. Nah, kemudian untuk yang R2 sentral interface S000 itu nanti menggunakan IP terkecil. IP terkecilnya berarti ini. Kan tadi yang terbesar 398. Nah, yang terkecilnya berarti kita gunakan untuk yang di R2 yaitu 397.
Untuk PC 1A dan 1B itu menggunakan dua IP address terkecil dari student LAN FA01, FA02 di S1 sentral. Jadi kita gunakan untuk di PC berarti nanti 3.1 dan 3.2. Itu untuk penempatan IP-nya di masing-masing perangkat. Pada atau tugas kedua ini disuruh untuk mengkonfigurasikan kedua router, switch, server, serta dua PC. Kita akan mengkonfigurasikan lewat CLI. Nah, sebelum mengkonfigurasikan, di sini saya membuatkan catatan terlebih dahulu di Notepad agar memudahkan konfigurasi nantinya. Sini yang pertama itu ada konfigurasi R1 ISP seperti ini, menambahkan interface FA00 dan IP yang tadi telah ditentukan, terus serialnya, dan pada ISP R1 itu kasih itu kodenya 64.000 yang itu sebagai DCE-nya, yaitu di R1 ISP. Kemudian kita tambahkan IP root. Ini didapatkan IP root R1 dapatkan dari ini, dari format atau perintah ini yang mengambil dari R2 Central LAN network access-nya, kemudian R2 Central subnet LAN subnet mask-nya, kemudian R2 Central dari serial interface. Kemudian di perintah selanjutnya kita juga mengkonfigurasikan password, yaitu bernama Discord, kemudian mengaktifkan password, konsol, dan telnet-nya. Kita juga bisa menambahkan banner yang isinya seperti ini. Coba lihat konfigurasinya. Ini untuk R1 enable script-nya, kemudian tambahkan banner, konsol, dan password. Passwordnya Cisco, telnet-nya juga sama kita konfigurasikan. Selanjutnya kita akan konfigurasikan HTTP dan DNS-nya pada server. Nah, ini kita masuk ke klik, terus masuk ke service, bagian HTTP kita bisa on, kemudian HTTPS-nya kita bisa off-kan saja. Seperti ini. Kemudian masuk ke DNS. Nanti di sini kita masukkan IP kita, kemudian name-nya seperti di soal, yaitu Eagle Server. Nah, ini untuk namanya. Masuk nanti di-add-kan saja, nanti bisa ke record di sini. Selanjutnya kita akan konfigurasikan untuk PC 1A. Kita klik masuk ke desktop IP configuration. Sini masukkan saja IP-nya. Sini sudah dari keluar perintah ini itu menandakan bahwa dari PC 1A ke gateway-nya itu sudah berhasil. Kemudian kita akan mengujikan DNS-nya. Aku. Nah, ini sudah menunjukkan halaman dari servernya. Walaupun seluruh fungsi jaringan itu telah berjalan dengan baik, nilai cek Russell pada tracer ini hanya mencapai 73%, bukan 100%. Hal ini terjadi bukan karena konfigurasi IP, routing, DNS, maupun HTTP-nya yang salah ya. Karena semuanya pun tadi sudah diujikan dan semua sudah sesuai perintah soalnya. Dan itu semua sudah berhasil, entah itu melalui ping, traceroute, dan akses webnya.